Assalamualaikum, kembali lagi ya dengan kisahnya Mas Afrian 015. Kita masuk ke part 25, peperangan, situasi yang membingungkan. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sekamar kos dengan dia, season 2, bagian peperangan, situasi yang membingungkan. Setelah satu persatu pasukan kita mundur dari sana, tiba-tiba sinar atau cahaya itu dengan cepatnya menghantam tanah dan membuat para siluman yang berada di radius yang sangat dekat dengan jatuhnya cahaya itu sekejap melebur menjadi debu akibat ledakan yang terjadi ketika cahaya itu menghantam tanah. Beberapa siluman yang jaraknya tidak begitu dekat dengan jarak ledakan hanya terkena efek terpanggang di sebagian tubuhnya dan membuat siluman yang tersisa lari berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka. Seketika itu gerombolan siluman meninggalkan pasukan kita dan meninggalkan pasukan. Sosok bersinar yang menghantam tanah itu adalah Abimantra. Perlahan cahaya yang menyelimuti tubuhnya perlahan membuat sosok Abimantra terlihat jelas. Anak kecil bersisik hijau itu berlari ke arah Abimantra dan mereka berjalan mendekati kami. Terima kasih telah datang terlebih dahulu dan membantu Rian dan Sinta tadi, ucap Abimantra pada anak kecil bersisik hijau itu. Sama-sama, tapi aku tidak mau membantu Sinta lagi, jawab anak bersisik itu ketus. Loh, ada apa memangnya? Tanya Abimantra pada anak itu. Dia selalu saja menganggapku buruk, soal aku berada di pihak yang berbeda, protesnya pada Abimantra. Terdengar suara Abimantra yang berbincang dengan anak kecil bersisik itu sembari berjalan ke arah kami. Sembari menunggu Abimantra mendekat, aku meminta Aruna untuk memastikan kondisi Adiwilaga dan membawanya mendekat padaku. Argani meminta Aruna menaikkan Adiwilaga di atas punggungnya. Turunkan dia perlahan, ucapku memberi perintah pada Aruna untuk menurunkan Adiwilaga setelah sampai di hadapanku. Tidak apa, aku turun sendiri saja, aku tidak apa-apa, ucap Adiwilaga yang mencoba menahan dan menstabilkan kekuatannya. Hati-hati, akan kita bantu kamu untuk turun dari punggung Agrani, ucap Aruna dan Sinta bersamaan. Sinta, tolong sembuhkan luka Adiwilaga, buat dia menjadi sehat kembali, pintaku pada Sinta. Sinta kemudian mengambil posisi untuk menyembuhkan Adiwilaga dan kemudian menyentuh beberapa tubuh Adiwilaga yang sedang terluka itu. Tak butuh waktu yang lama, metode penyembuhan Sinta cukup cepat sehingga Adiwilaga dapat sembuh dengan cepat. Maafkan aku Tuan Putri, membuatmu menjadi repot-repot harus menyembuhkanku. Aku jadi tidak enak, ucap Adiwilaga merasa tidak enak. Bagaimana keadaanmu Adiwilaga? Semua baik-baik saja kan? Ucap Abimantra yang sudah berada dekat dengan kita sembari menggendong anak kecil bersisik itu. Ampun Tuhan, maafkan hamba malah hanya membuat repot saja. Sambil menunduk, Adiwilaga meminta maaf pada Abimantra. Tidak apa-apa, bukan salah kau. Justru karena ada kau kekuatan pasukan kita menjadi lebih kuat, ucap Abimantra. Terima kasih, kamu sudah datang tepat waktu. Maaf membuatmu repot-repot datang, ucapku terima kasih atas datangnya Abimantra dan mengusir semua pasukan musuh. Seperti apa saja kamu ini An? Sudah tugasku memastikan turunanku baik-baik saja dan dapat meneruskan perjuanganku, ucap Abimantra padaku. Seluruh pasukan yang ada saling bantu-membantu mengecek rekan-rekan mereka yang baru saja bertarung. Untung bagi kita, hanya sedikit saja pasukan kita yang dalam keadaan terluka. Para pasukan Sinta yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, mereka secara otomatis tanpa ada perintah dari Sinta langsung memberi pertolongan dan segera menyembuhkan yang terluka. Di saat semua sedang sibuk memberi pertolongan dan memastikan kondisi satu sama lain, aku, Sinta, Aruna, dan Abimantra menyusun strategi lagi. Hei Margono, bagaimana kabarmu? Tanya sosok yang baru datang menyapa Mbah Margono dengan akrab. Tunggu, itu beneran kamu? Tanya Mbah Margono memastikan. Iya, siapa lagi? Ini kawanmu, teman seperjuanganmu.
Ucap sosok yang Mbah Margono lihat seperti berjalan mendekati. Tidak mungkin. Kamu berada jauh di pulau seberang dan aku tidak meminta bantuanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa datang ke sini? Bahkan kita sudah lama tidak berkomunikasi. Mbah Margono tidak percaya dengan sosok yang dia lihat. Sosok yang dilihat adalah teman seperjuangan yang kini telah tinggal di pulau seberang dan mereka tidak bertemu sudah cukup lama. Mungkin ada 20 tahun. Bagaimana kamu tega seperti itu, Margono? Apa karena kita sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, makanya kamu melupakan aku dengan mudahnya? Protes sosok itu pada Mbah Margono. Ada setidaknya 30 orang mendekat ke arah Mbah Margono, dan wajah yang ditambahkan adalah wajah teman dan bahkan partner kerja Mbah Margono di masa muda dulu yang kebanyakan memiliki kemampuan yang sama dengan Mbah Margono. Mbah Margono tidak berani untuk menyerang atau mencoba melukai sosok yang menyerupai teman-temannya itu. Dia takut kalau di antara mereka ada sosok temannya yang asli. Soalnya dia pernah mendapat kabar dari salah satu temannya kalau temannya itu akan membantu dalam pertempuran ini. Namun, dulu sempat Mbah Margono menolaknya karena ini bukanlah urusan dari temannya itu. Nah, Mbah Margono takut kalau orang-orang yang berada di hadapannya sekarang adalah mereka yang telah termakan ilmu sihir milik pasukan Bajra, yang dalam keterangan Al-Hazam, Bajra memiliki satu ajudan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang. Nah, Mbah Margono tidak mau melukai kalau emang ada salah satu di antara mereka yang benar-benar merupakan sosok temannya. Sosok yang menyerupai Rian tertawa sangat kencang, seolah dia puas melihat ekspresi Mbah Margono yang terlihat begitu kebingungan. Dia merasa menang karena berhasil membuat Mbah Margono perlahan mundur sambil melihat wajah rekan-rekannya yang terus bergerak maju mendekat ke arahnya. Barzam, Gufron, Al-Hazam, Lagatirta, dan Bang Damar terlihat saling berhadapan, mencoba memikirkan bagaimana membuktikan keaslian diri mereka. Di sini Gufron mulai curiga dengan sosok Bang Damar. Dia merasa ada yang tidak beres dengan sosok Bang Damar saat ini. Dia tidak seperti biasanya. Harusnya Bang Damar langsung mengetahui mana sosok yang asli dan mana yang palsu. Tapi Gufron enggan untuk bertanya ataupun protes pada Bang Damar. Gufron tetap beranggapan kalau Bang Damar sebenarnya juga kebingungan karena ilmu yang dimiliki kelompok Bajra sudah lebih meningkat dari sebelumnya dan berhasil mengecoh mereka. Sebagai bukti saja, sosok Al-Hazam yang dikenal sebagai ahli strategi dan terkenal dia tidak pernah salah dalam perhitungan perangnya, kali ini malah terlihat strategi yang disusunnya hancur berantakan hanya karena ada aliansi baru di dalam pasukan Bajra. Jelas saja mereka pasti sudah berkembang lebih jauh dari sebelumnya. Bagaimana kita akan membuktikan diri kita yang asli dan mana yang palsu? Jika hanya saling berhadapan begini tidak akan ketemu hasilnya. Protes Barzam yang masih dalam posisi siap menyerang. Ini sangat sulit untuk menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Aura yang terpancar semua persis, tidak ada yang berbeda sedikit pun, ucap Gufron menyelidiki. Tapi apakah benar di dalam kelompok kita ada pasukan musuh yang menyamar? Aku sama sekali tidak melihat ada yang mencurigakan dari kelompok kita ini saat aku berada di atas tadi. Aku yakin aku memantau seluruh pasukan, dari pasukan Mbah Margono, Rian, dan Tuan Aji. Tak ada satupun yang luput dari pandanganku. Terang Lagatirta menjelaskan argumennya. Sepertinya kita berhasil masuk ke dalam jebakan milik Bajra ya. Bang Damar sedikit tersenyum sambil berkata demikian. Apa maksud Tuan Aji? Apakah Tuan Aji tidak bisa mendeteksi sama sekali mana yang asli dan mana yang palsu? Tanya Barza menanyakan. Tidak terlihat sama sekali. Mungkin jalan yang harus ditempuh untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu adalah dengan cara saling membunuh satu persatu dari kita. Maka dari itu, ayo kita mulai. Terlihat Bang Damar memandang semua yang berada di sana, dan secara tiba-tiba Bang Damar melesat menyerang Gufron dengan tinjuan
tangan kosongnya yang sudah diselimuti energi kental, sehingga membuatnya dengan mudah melemparkan Gufron hingga beberapa meter. "Tuan Haji, apa yang Anda lakukan? Bukan seperti ini caranya," protes Barzam dan Al-Hazam, sedangkan Lagatirta mencoba untuk menghindar dengan terbang ke atas. Namun saat Lagatirta mencoba untuk terbang ke atas, ekornya berhasil ditangkap oleh Bang Damar yang dapat melompat dengan tinggi hingga mencapai ekor Lagatirta. "Kalau bukan begini, apakah akan ada cara lebih mudah untuk membuktikan mana yang asli dan mana yang palsu?" ucap Bang Damar sembari menarik dan kemudian membanting Lagatirta. Bang Damar membanting Lagatirta dengan menarik ekornya, yang kemudian diarahkan pada Barzam dan Al-Hazam yang sedang kebingungan mengapa menjadi seperti ini. Suara dentuman akibat bantingan Lagatirta yang dilakukan Bang Damar saat menghantam tanah membuat tanah bergetar dengan hebat. Namun Barzam dan Al-Hazam berhasil menghindar sebelum tubuh Lagatirta mendarat ke tanah. "Barzam, aku yakin dia bukanlah sosok Tuan Haji yang asli," ucap Al-Hazam sembari melompat menghindari badan Lagatirta yang dibanting ke arah mereka. "Kalau memang bukan, bagaimana kita membuktikan dia bukan yang asli?" tanya Barzam kebingungan. "Bodoh, kamu tidak pernah memperhatikan tingkah laku Tuan Haji. Dia tidak akan dengan gegabah menyerang kita seperti itu. Tuan Haji selalu punya pemikiran untuk mengamankan kita, bukan justru menghabisi kita," terang Al-Hazam menerangkan. Lagatirta yang dibanting oleh Bang Damar kemudian mencoba untuk bangkit. Namun saat akan bangkit, sosok Bang Damar langsung melompat ke arah kepala Lagatirta dan mengeluarkan sebuah tombak dengan mata tombak berwarna ungu yang seperti terbuat dari sebuah batu alam. Al-Hazam yang melihat hal itu meminta Barzam untuk secepatnya merebut tombak itu. Dan sekarang dia yakin sosok Bang Damar itu bukanlah sosok yang asli, namun sosok yang menjelma sebagai Bang Damar. Hal itu ditandai dengan senjata pusakanya. Sebuah tombak dengan mata berwarna ungu adalah ciri khas dari senjata andalan salah satu kaki tangan dari kelompok aliansi yang dapat berubah wujud menyerupai siapapun. Di sisi lain, Abimantra memberikan informasi bahwa pasukan Bajra sudah mengetahui strategi kita. Hal itulah mengapa semua kelompok dapat diserang dengan berbagai jenis serangan oleh mereka. Entah karena kebocoran informasi, atau memang mereka sudah mengintai kita terlebih dahulu sejak lama. Pasalnya ketiga kelompok kita bisa diserang secara bersamaan. Bang Margono diserang oleh sosok yang dapat menyerupai rekan-rekannya. Bang Damar kelompoknya dibingungkan oleh sosok jelmaan yang belum diketahui siapa. Dan aku sendiri diserang oleh gerombolan siluman hewan berkepala manusia. Adiwilaga yang sudah mulai pulih kemudian diberikan sebuah pusaka oleh Abimantra. Sebuah trisula yang bentuknya hampir menyerupai sarung tangan. Dan pusaka itu dikenakan pada tangannya yang dulu bekas terserang pada pertempuran yang lalu. Adiwilaga merasa lebih bersemangat setelah dirinya mendapat sebuah pusaka dari Abimantra. "Terima kasih banyak atas pemberian Anda. Maaf bila merepotkan. Sedikit sungkan saya menerimanya. Namun bagaimana lagi, aku tidak seperti dulu," ucap Adiwilaga berterima kasih. "Tidak usah kau pikirkan pemberianku ini. Kita harus saling tolong-menolong supaya misi kita ini segera berhasil," ucap Abimantra membalas ucapan Adiwilaga. "Lalu bagaimana rencana kita selanjutnya?" tanyaku pada Abimantra. "Kita akan melewati jalan di sebelah sana. Kita akan memotong jalur melewati rimbunya semak-semak itu. Memang itu bukanlah jalan. Namun, mau bagaimana lagi? Mereka pasti tidak akan menyangka kalau kita melewati semak-semak itu, di depan kita akan menemukan sebuah desa kecil. Kita berharap di sana bisa meminta informasi di sana. Walaupun ini adalah wilayah Bajra, tapi sebagian besar desa-desa di sini tidak berpihak pada Bajra," ucap Abimantra. "Kalau memang baiknya seperti itu, setelah seluruh pasukan kembali fit, kita langsung berjalan ke arah sana saja.
kita ambil jalur yang seaman mungkin, ucapku menyetujui arahan dari Abimantra. Sementara pasukanku sedang berberes dan menyembuhkan beberapa pasukan yang terluka. Di posisi Ningrum ternyata mereka sedang diserang oleh siluman pohon. Penduduk di sana adalah jelmaan dari siluman tersebut. Sosok yang pernah menangkap Anggi waktu itu adalah bagian dari siluman ini. Hanya saja pohon yang digunakan untuk menangkap Anggi itu bukanlah siluman yang sesungguhnya. Pohon tersebut adalah benar-benar tumbuhan yang memang ditanam oleh siluman ini. Ningrum yang waktu itu berniat untuk membantu para penduduk desa untuk menguburkan penduduk yang tewas, sama sekali tidak tahu kalau penduduk itu sebenarnya adalah bibit dari siluman pohon itu. Setelah beberapa menit dikuburkan, Ningrum mendengar suara pergerakan di dalam tanah yang membuat Ningrum menghampiri asal dari suara itu, yang ternyata berasal dari liang kubur yang baru saja dia gunakan untuk menguburkan penduduk desa yang tewas. Saat Ningrum mendekati arah suara yang berasal dari lubang kubur para penduduk desa tadi, tiba-tiba dari kubur itu muncul dengan cepatnya akar pohon yang merangsak keluar dari tanah dan langsung mengarah pada Ningrum yang sedang mencari arah suara itu, dan diikuti dengan akar-akar lain yang muncul dari tanah mengincar pasukan Ningrum yang lainnya. Dengan sigap, Ningrum menghindar sehingga dia berhasil lolos dari serangan tiba-tiba. Dan untung saja, pasukan Ningrum yang merupakan siluman ular juga berhasil menghindar tepat waktu dan berhasil lolos dari serangan dadakan itu. Setelah serangan-serangan akar yang menerobos tanah itu gagal menyerang Ningrum dan pasukannya, tiba-tiba muncullah dari tanah sebuah batang kayu atau pohon yang tiba-tiba berdiri kokoh di atas kuburan warga tadi. Pohon yang memiliki batang kayu yang besar dan tinggi dengan dedaunan yang rimbun sudah berdiri kokoh di sana. Akar-akar yang tadinya sudah merangsak keluar untuk menyerang Ningrum dan pasukannya kini tergeletak di tanah dan mencengkeram erat tanah. Pohon yang sudah berdiri kokoh itu mengeluarkan suara erangan seolah dia baru saja merenggangkan otot-ototnya. Kemudian, beberapa warga yang tadi masih sehat secara tiba-tiba menyerang pasukan Ningrum secara mendadak dari belakang. Warga yang menyerang itu merubah tangannya menjadi sebuah akar untuk dijadikan sebuah pecut yang kemudian diarahkan pada pasukan ular milik Ningrum yang sedang fokus melihat siluman pohon yang tiba-tiba berdiri di sana. Beberapa pasukan ular yang berada di barisan belakang mengetahui dan melihat serangan dari warga tersebut. Dia sempat memberi peringatan pada rekannya untuk segera menghindar dari serangan yang dilakukan oleh warga tersebut. Namun, karena telat menyadari, serangan dari warga itu pun berhasil mengenai pundak salah satu pasukan yang dibawa Ningrum. Hasil sebatan pecut yang dilakukan oleh warga itu membuat lengan pasukan Ningrum terputus seketika akibat pecut yang dihentakkan sangatlah keras. Seketika itu juga, pasukan Ningrum yang mendapat serangan mengerang dengan keras. Ningrum yang mendengar hal itu dan menyadari ini adalah jebakan langsung, memerintahkan semua pasukan untuk menyerang siapapun yang bukan dari golongan mereka. Dengan kata lain, Ningrum menyadari siluman pohon ini bisa berubah bentuk sesuai dengan yang dia inginkan, namun tidak bisa menyerupai rekan dari mereka. Semuanya, serang siapapun yang berada di sini. Pastikan semua pasukan kita tidak ada yang gugur. Pastikan juga kita saling melindungi siapapun yang terluka dari kubu kita. Perintah Ningrum memberikan komando. Baiklah putri, sesuai perintah. Serentak pasukan Ningrum berseru sembari merubah wujud mereka menjadi wujud asli. Ingat perintahku, jangan ada satupun yang gugur. Kita tidak boleh kekurangan pasukan. Perjalanan kita masih panjang, ucap Ningrum pada salah satu petinggi dari siluman ular. Beberapa pasukan yang berwujud ular seutuhnya langsung menyerang warga yang tadi menyerang salah satu rekan mereka. Dia menangkap satu persatu siluman yang menyamar sebagai warga itu dan melilitnya dengan tubuh ularnya. Terlihat siluman yang menyamar sebagai warga itu sudah tidak bisa berkutik setelah dililit oleh ular tersebut. Mau mencoba melepaskan diri berkali-kali pun, dia sudah tidak bisa bergerak. Satu persatu, lilitan dari ular itu semakin ketat
yang membuat tubuh siluman itu remuk seketika. Melihat beberapa rekannya mulai diremukkan, salah satu siluman yang sedang mencoba melepaskan lilitan itu pun membuka mulutnya lebar-lebar. Dia seolah melakukan sesuatu, hingga muncul sebuah kepulan asap berwarna kuning dari mulutnya yang membumbung hingga di atas siluman itu dan siluman ular milik Ningrum. Kelupan asap kuning itu seolah meledak di atas kepala mereka berdua. Dan setelah diperhatikan, setelah ledakan kecil dari kepulan asap kuning itu, turunlah serbuk mirip serbuk sari milik Bunga. Dan itu hanya turun di atas kepala mereka saja. Setelah serbuk yang mirip dengan serbuk sari milik Bunga itu turun dan mengenai mereka berdua, siluman ular milik pasukan Ningrum merasa tubuhnya terbakar dan sisik yang terkena serbuk itu entah kenapa terasa panas dan mengelupas dengan sendirinya. Hal itu membuat siluman ular itu melepaskan lilitannya pada siluman yang menyerupai warga itu. Efek yang diberikan saat serbuk itu mengenai siluman yang menyerupai warga itu berbeda dengan saat serbuk mengenai sisik ular. Siluman itu juga merasa seolah kepanasan. Namun yang terjadi selanjutnya sungguhlah mengejutkan. Siluman itu meringkuk seolah kesakitan. Dari tubuhnya memberikan efek melepuh seolah akan meledak. Suara erangan dari siluman itu jelas menandakan dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, tubuhnya yang terlihat melepuh itu pecah di beberapa bagian. Dan dari pecahannya itu, muncullah sosok-sosok mirip seperti dengan dirinya itu. Atau dengan kata lain, dia sedang melakukan pemecahan sel atau mengkloning dirinya sendiri untuk memperbanyak jumlah pasukan saat menyerang pasukan Ningrum. Beberapa pasukan Ningrum mencoba untuk mengecek rumah-rumah warga yang berada di sana, memastikan hanya ada siluman ini saja yang menjadi musuhnya. Ningrum melesat ke atas dan mengambil posisi memanah seperti saat itu. Cukup kesulitan saat akan mencoba memanah siluman pohon yang terlihat begitu kokoh dan susah untuk ditumbangkan. Beberapa siluman ular dengan setengah tubuh berwujud manusia menaiki pohon itu dan mematah-matahkan batang pohonnya. Namun siluman pohon itu tak hanya diam. Dia juga melakukan perlawanan dengan menyerang menggunakan dedaunan dan tumbuhan merambat yang ada di tubuhnya itu. Siluman ular yang menaiki siluman pohon itu mencoba untuk melilit batang pohon yang terlihat kokoh itu dan melilitnya dengan kuat. Terdengar suara retakan kayu yang terdengar sangat jelas, disusul suara erangan dari pohon itu yang sepertinya merasakan kesakitan yang teramat sangat karena tubuhnya akan dihancurkan. Setelah mendapat perlawanan dari siluman ular, pohon itu menyerang dengan akar beringin yang turun dari rimbunnya dedaunan yang berada di atas siluman pohon itu dan tepat menjerat leher siluman ular setengah manusia di lehernya. Tangan siluman ular mencoba untuk melepaskan akar yang melilit lehernya itu dengan tangannya. Ningrum mencoba menembakkan anak panah ke arah batang kayu yang sudah mulai menganga itu. 2 anak panah ditembakkan pada siluman itu dan tepat mengenai batang yang sudah menganga itu. Dan anak panah yang ditembakkan itu ternyata memiliki efek ledakan yang cukup kuat. "Hei, kau lepaskan lilitanmu dari siluman itu dan segera potong akar itu dari lehermu. Kemudian lekas pergi dari sana," ucap Ningrum memberi perintah. Siluman ular itu kemudian mengendurkan lilitannya dan kemudian melepaskan siluman pohon yang sudah tertancap anak panah tersebut. Tinggal kini dia harus berusaha memutus akar yang menjerat lehernya. Siluman ular itu terlihat kepayahan karena akar beringin yang menjeratnya sangatlah kuat. Cakar dari siluman ular itu sama sekali tidak mempan untuk memutus akar yang menjerat lehernya. Karena dirasa waktu semakin habis, Ningrum mengarahkan 1 anak panah lagi untuk diarahkan pada akar yang menjerat siluman ular tersebut. Dan seketika, putuslah akar yang menjerat siluman ular hingga dia terjatuh ke bawah dengan keras. "Sudah, buruan menjauh dari sana!" teriak Ningrum. Mungkin jika Ningrum telat sedikit saja membantu siluman ular itu, aku yakin dia juga akan hancur bersama siluman pohon. Pasalnya, setelah beberapa detik dan belum sampai jaraknya jauh, siluman pohon itu tiba-tiba meledak
akibat panah yang ditembakkan Ningrum tadi. Untungnya, siluman itu melihat ada batu besar yang dapat digunakan untuk bersembunyi. Suara ledakan yang cukup keras menandakan efek yang dihasilkan pun cukup besar. Serpihan-serpihan kayu mulai berterbangan akibat ledakan itu. Ningrum memberikan instruksi untuk berhati-hati dan menghindari serpihan kayu yang mungkin mengarah ke pasukannya. Siluman yang menyerupai warga tadi sudah berkloning hingga menjadi sangat banyak, dan induk dari kloningan itu tertawa cukup puas. Serpihan kayu itu berhamburan ke sana kemari, menerjang siapapun yang berada di sana, menancap di beberapa siluman pohon yang lain. Ada juga yang mengarah ke pasukan Ningrum. Namun berkat peringatan dari Ningrum, hampir semua pasukan bisa menghindari. Siluman yang sedang mengkloning dirinya itu malah tidak menyadari ada kayu yang terlempar ke arahnya dan mengenai tepat di kepalanya hingga tembus ke belakang. Tubuh kloningan yang lain mengetahui hal itu dan memberikan perintah untuk segera menghindar dan tetap waspada. Di sisi lain, cepat rebut tombak itu dari tangannya. Akan lebih merepotkan kalau kita sampai kehilangan naga Tirta, perintah Alhazam kepada Barzam untuk segera merebut tombak yang digenggam sosok yang menyerupai Bang Damar. Sial, kenapa kita baru saja menyadari kalau dia bukanlah Tuan Aji yang asli? Bagaimana bisa? Protes Barzam sembari melesat ke arah sosok itu. Kurang ajar, beraninya kau menyerupai Tuan Aji? Gufron mengarahkan tangannya ke atas dan seketika langit bergemuruh dan awan hitam memutar di atas kepala Gufron. Dan terjadilah kilatan petir menyambar tangan Gufron. Jedar! Seketika di genggaman Gufron terdapat sebuah pedang awan yang siap untuk menyerang sosok yang menyerupai Bang Damar. Pertama-tama akan kuhabisi kau terlebih dahulu. Kau akan merepotkan jika terus memantau pergerakan dari atas, ucap sosok yang menyerupai Bang Damar. Rasakan ini makhluk hina, ucap Gufron dan Barzam yang menyerang secara bersamaan. Penyerangan Gufron dan Barzam ternyata terbaca oleh makhluk tersebut. Dengan mudahnya, dia melompat pergi menghindari serangan Barzam dan Gufron yang membuat pada akhirnya Barzam terkena sambaran petir yang merupakan wujud serangan dari pedang awan milik Gufron. Terpentalas ketika tubuh Barzam menghantam beberapa pohon yang berada di sana. Kurang ajar, awas kau, akan kuhabisi dan takkan kubiarkan kau masih bisa hidup setelah kutangkap. Gufron bertambah emosi karena serangannya malah mengenai Barzam dan langsung melesat ke arah sosok makhluk yang menyamar itu. Sosok yang menyerupai Bang Damar itu ternyata bisa bergerak dengan sangatlah lincah. Dia langsung berlari ke sana kemari sembari menghindari serangan petir dari pedang milik Gufron. Sial, serangan si burung kecil itu lumayan kuat juga. Seandainya tepat mengenai pasti akan langsung beres. Barzam mencoba berdiri sambil mencoba menahan rasa sakit akibat serangan nyasar yang dia terima tadi. Setelah berdiri dengan tegap, Barzam kemudian menarik nafas. Dia berencana untuk mengeluarkan jurus andalannya. Barzam kemudian mengaum sekerasnya, membuat tanah bergetar, seolah tanah-tanah tidak kuat menahan getaran dari auman Barzam. Pohon-pohon di sekitar sana bergetar hebat, hingga beberapa pohon ada yang terbelah akibat auman milik Barzam ini. Sosok jelmaan Bang Damar ini yang sedang berlari menghindari serangan petir milik Gufron. Gerakannya menjadi sempoyongan karena tanah yang sudah bergetar hebat. Dengan mudah Gufron mengarahkan pedangnya untuk ditembakkan petir ke arah sosok tersebut. Namun karena sosok yang menyerupai Bang Damar itu lumayan gesit, serangan dari Gufron sama sekali belum mengenainya. Dan saking gesitnya, Gufron malah sempat tertinggal hingga sosok itu lenyap di balik semak belukar yang cukup lebat. Sial, bagaimana bisa kamu kehilangan dia? Tanya Barzam pada Gufron. Dia bukanlah musuh yang biasa-biasa saja. Dia pasti salah satu petinggi dari pasukan Bajra, ucap Gufron dengan kesal. Sudahlah, ayo kita kejar terus dia. Aku tak terima dia berani-beraninya meniru Tuan Aji, ucap Barzam penuh emosi. Baiklah, ayo kita kejar dia. Cepat kau naik ke atas punggungku, ucap Gufron meminta Barzam naik di atas punggungnya.
Baru saja Gufron dan Barzam akan melesat, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari balik semak-semak yang cukup lebat itu. Dan tiba-tiba, sosok siluman yang menyerupai Bang Damar terlempar melewati atas kepala Gufron dan Barzam, yang kebetulan tepat mengarah ke arah Al-Hazam yang sedang berpikir. Entah tentang strategi ke depan atau dia kebingungan bagaimana sosok Tuan Aji bisa ditiru dan kapan mereka berpisah. Melihat sosok tiruan Bang Damar mengarah ke arahnya, dia juga baru sadar ada sosok lain yang berada di semak-semak itu. Dan dialah sosok yang menyerang tiruan Bang Damar ini. Seketika Al-Hazam melompat dan membuat pukulan tepat mengenai sosok tiruan Bang Damar yang mengarah kepadanya. Seketika hantaman keras mengenai bagian perut siluman itu dan menghantam ke tanah. "Tuan Aji, bagaimana keadaan Anda? Maafkan kita karena terlalu teledor dengan keadaan ini," ucap Al-Hazam seusai menghantam sosok tiruan Bang Damar itu. "Apa katamu Al-Hazam? Dia bukanlah Tuan Aji," ucap Barzam mendengar kata-kata Al-Hazam. "Aku baik-baik saja, tak masalah. Lalu bagaimana keadaan kalian sendiri? Apakah ada yang terluka?" Sosok Bang Damar yang sesungguhnya muncul dari balik ribunya semak belukar itu. "Tuan Aji, dari mana Anda? Tidak ada masalah kan? Maafkan kami tidak bisa membedakan mana Tuan Aji dan mana siluman," ucap Gufron menunduk. "Sudah, tidak apa-apa. Yang jelas kita semua baik-baik saja sekarang. Dan akan aku luruskan semua ini supaya semua kembali ke wujud mereka yang asli." Cocok Bang Damar muncul dengan membawa sebuah pedang panjang berwarna emas dengan hiasan tulisan Arab di sepanjang mata pedangnya. Bang Damar kemudian membacakan sebuah doa-doa seolah meminta perizinan dari Yang Kuasa untuk menggunakan pedang tersebut. Beberapa doa dia rapalkan. Setelah selesai, Bang Damar membaca doa tersebut. Langsung Bang Damar menancapkan pedang tersebut ke tanah. Setelah pedang tersebut ditancapkan ke tanah, dari sela-sela tanah yang masih tertancap oleh pedang Bang Damar, muncullah berkas cahaya keputihan yang kemudian menyebar ke seluruh arah dan lenyap. Di sisi lain, saat Abimantra sedang menjelaskan suatu hal yang sedang terjadi di mana kelompok kita yang lain itu Bang Damar dan Bang Margono yang sedang menghadapi siluman yang berhasil mengecoh mereka dengan menyerupai wujud, tiba-tiba terdengar suara aungan keras yang jaraknya sebenarnya cukup jauh dari tempat kita berada. Dan suara itulah adalah suara Barzam yang tadi mengaum. Abimantra sudah paham kalau itu adalah suara Barzam, makanya dia tenang saja dan terus menjelaskan situasi saat ini, yang sepertinya dia sudah tahu keadaannya atau mendapat firasat tentang keadaan saat ini. "Jangan khawatir Yan, itu suara Barzam yang sedang melawan peniru Bang Damar. Dan sepertinya di sisi Mbah Margono juga sedang dalam keadaan yang sama. Dia dihadapkan oleh siluman peniru, dan saat ini peniru itu sedang membuat pikiran Mbah Margono kacau dengan cara mereka meniru para rekan-rekan Mbah Margono yang sudah lama tidak dia temui," terang Abimantra padaku. "Wah, gila, suara Barzam bisa sekeras itu. Padahal jaraknya kukira sudah sangat jauh. Lalu Mbah Margono apakah akan baik-baik saja?" tanyaku pada Abimantra. "Sepertinya akan baik-baik saja. Andaikan dia tidak memecah kelompoknya menjadi 3. Sekarang Mbah Margono sendiri dan hanya ditemani beberapa pasukan saja," ucap Abimantra menerangkan keadaan Mbah Margono. "Kelompok dipecah menjadi 3, maksud kamu bagaimana? Kalau memang Mbah Margono dalam kerepotan, apakah lebih baik kita bantu dia saja?" saranku pada Abimantra karena cemas pada Mbah Margono. "Sepertinya tidak perlu. Dia masih bisa kok untuk menggunakan akal sehatnya. Tidak mungkin dengan gampangnya Mbah Margono tertipu dengan cara seperti itu," ucap Abimantra. Saat aku dan Abimantra sedang berbincang, tiba-tiba ada cahaya keputihan melesat dan langsung lenyap begitu saja. Sepertinya cahaya itu adalah cahaya yang sama dengan cahaya yang terpancar akibat pedang dari Bang Damar yang ditancapkan ke tanah tadi. Dan saat cahaya itu melesat menembus kita dan menghilang, Sinta, Aruna, dan Adi Wilaga semua langsung mengambil posisi berjaga. Mereka tidak mau kecolongan bila ada serangan mendadak. "Sudah, duduk saja. Ini bukan apa-apa, hanya ilmu dari Damar saja,"
Kalian tidak usah khawatir, semua masih aman, ucap Abimantra menyuruh semuanya untuk tidak tegang. Yang benar saja, memang kelompok Bang Damar sakti-sakti semua ya. Efek yang diberikan sampai ke sini, ucapku kagum. Di sisi lain, sosok yang menyerupai rekan-rekan Mbah Margono terus bergerak maju ke arah Mbah Margono. Sepertinya Mbah Margono merasa bingung. Apakah temannya itu memang sosok asli atau hanya sekedar kloningan? Pasalnya, sudah beberapa tahun mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah sama sekali Mbah Margono mendapatkan kabar dari rekan-rekannya itu. Sosok yang menyerupai Rian masih sangat puas melihat Mbah Margono kebingungan seperti itu. Lihat rekan-rekanmu saja sekarang berada di pihakku. Akan aku beri penawaran padamu. Lebih baik kau masuk dalam kelompok kita, maka kau akan selamat. Kamu tahu sendiri kan kekuatan mereka jika digabungkan. Seorang sepertimu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sosok yang menyerupai Rian memberi tawaran pada Mbah Margono. Jaga moncongmu itu. Aku tidak akan semudah itu masuk ke dalam kelompokmu. Walaupun sampai aku harus mati di sini, aku akan ikhlas dibandingkan harus masuk kelompokmu, ucap Mbah Margono sembari mundur perlahan dan memastikan mereka itu asli atau tidak. Jadi, kau lebih memilih mati di sini daripada harus bergabung denganku? Apakah kau yakin? Sosok menyerupai Rian bertanya kembali pada Mbah Margono. Bergabung saja dengan kita, Margono. Apa untungnya masih bersama mereka? Kau tidak akan bisa mendapat koleksi yang bagus-bagus. Masih juga koleksi makhluk-makhluk kuat kan kau ini? Salah satu sosok yang menyerupai wujud kawannya mulai ikut masuk menghasut Mbah Margono. Tidak, bukan. Itu bukan kau, aku tahu kau. Kau mau seperti apapun keadaannya tidak akan berpihak kepada jin aliran hitam seperti ini. Aku tahu kau sekarang. Aku yakin kau juga jelmaan, ucap Mbah Margono membantah. Bagaimana bisa kau menganggap aku juga jelmaan, Margono? Lihat ini goresan luka di mana kita beraksi dulu, waktu masih muda. Apa kau lupa, Margono? Sosok itu menunjukkan bekas luka di lengannya pada Mbah Margono untuk meyakinkan. Sudahlah, percaya saja padanya. Aku juga sudah berada di sini kok. Suara yang tak asing dan baru beberapa bulan menghilang kini terdengar lagi dan membuat Mbah Margono terkejut sekaligus geram dengan kelakuan para siluman ini. Aku yakin sekali-kali ini kalau kalian bukanlah yang sebenarnya. Kau itu sudah tiada, dan aku tidak terima kawan baikku yang sudah aku anggap sebagai saudara sendiri tiba-tiba dibuat seperti ini. Mbah Margono yakin, namun untuk menyerang sepertinya dia masih pikir-pikir karena tidak tega dengan wujud yang menyerupai kawan-kawannya itu. Apakah kau tidak mengenalku? Lihat ini, aku masih sehat. Bagaimana bisa aku dikatakan mati olehmu? Sosok itu ternyata berani menyerupai bapakku yang notabene-nya sudah meninggal. Hal itu membuat Mbah Margono sadar kalau mereka semua bukanlah wujud asli dan tahu sistem kerja dari teknik menyerupai diri ini. Mereka mengambil memori dalam otak targetnya. Namun sayang, karena Mbah Margono masih menganggap bapak itu masih ada dan hidup, maka teknik siluman itu menjadi terbongkar karena bapak sebenarnya sudah tidak ada. Dari arah kejauhan, Mbah Margono melihat cahaya keputihan yang merangsek dari pepohonan mengarah ke arahnya sambil melewati para siluman yang menyerupai orang ini. Karena tak tahu cahaya itu dari mana, maka Mbah Margono membuat pertahanan secara otomatis dan menutupi kepalanya dengan tangan. Semua siluman yang sedang berbicara itu kemudian terkena cahaya keputihan itu. Tiba-tiba suara mereka menjadi suara asli dengan nada yang lebih berat dan wujud mereka pun kembali seperti semula. Teknik menyerupai sudah tidak bisa lagi digunakan akibat efek dari pedang yang ditancapkan oleh Bang Damar di tanah. Sementara itu di sisi lain, semua sudah kembali seperti semula. Tidak ada lagi yang bisa menyerupai siapapun kecuali atas izin pedang ini, Bang Damar mengatakan. Hal kalau semua wujud siluman sudah kembali pada wujud sebenarnya. Sosok yang menyerupai Bang Damar pun sudah kembali ke wujud aslinya. Begitupun sosok yang sedang dihadapi Mbah Margono. Tuan Aji,
Bagaimana Anda melakukan itu? Dan Anda dapat pedang itu dari mana? Selama aku bersama dengan Anda, sama sekali belum pernah melihat wujud pusaka itu. Tanya Gufron yang sudah lama bersama Bang Damar dibanding lainnya. Dia merasa ingin tahu dari mana Bang Damar mendapat pedang itu. Kau tidak perlu tahu ini pedang dapat dari mana. Tapi nama pedang ini adalah Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini Sekamar Kos dengan dia season yang kedua. Saya pamit ya, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.